Y'all both dying. The DEA is more. Judge Leon Sorensen was shot. Wanna fuck with Jay-Z. And I ain't tryna be. They'll fly away. Kembali lagi bersama Abang di sini. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Bad Boys. Film ini akan mengisahkan tentang aksi pasangan detektif Mike Lowrey yang diperankan oleh Will Smith dan detektif Marcus Barnett yang diperankan oleh Martin Lawrence. Keduanya kembali beraksi untuk terakhir kalinya membasmi penjahat yang sangat keji. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja gaskan ke alurnya. Film dibuka oleh sebuah mobil yang ugal-ugalan di jalan yang dikendarai oleh Mike Lowrey dan Marcus Barnett. And slow down at the same time. When we finish, what the hell are you doing? It's called driving, Marcus. Mike! Mike! Damn it! Look, you are the navigator, okay? Mike! Get me the fuck. Scene berpindah ke sebuah penjara Santa Maria di Meksiko. Seorang wanita yang bernama Isabel Aretas, janda dari gembong kartel narkoba yang bernama Benito, melarikan diri dari penjara itu dengan bantuan putranya yang bernama Armando. Mama. Setelah berhasil kabur, Isabel mengirim Armando ke Miami, menugaskannya untuk mengamankan sejumlah besar uang yang disembunyikan oleh Benito sebelum mati, serta membunuh orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian suaminya itu dan orang yang memenjarakan dirinya, yaitu detektif Mike Lowrey. Isabel memerintahkan Armando untuk membunuh detektif Miami yang bernama Mike Lowrey itu menjadi yang terakhir. Vamos a recuperar lo que es nuestro. Fue el último regalo de tu papá antes de que muriera. Tu padre encontró la forma de esconder millones. Él muere al último. Di Miami, Mike menemani rekannya Marcus Barnett menunggu kelahiran cucu pertamanya. Go, go! Sorry. Mike, you ready to hold the baby? Oh, no. No doubt, it's in the eyes and the ear. Karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, Marcus yang sudah tua memberitahu Mike bahwa dia bermaksud untuk pensiun, yang membuat Mike kecewa. Some changes for real. You can miss me with that. I want to spend my days watching that little boy grow. Well, Bean, I recognize that shit. Marcus, go ahead with that shit, ain't man. Some changes for real. You can miss me with that. Saat pesta merayakan kelahiran cucu Marcus, Mike ditembak oleh Armando dan koma selama berbulan-bulan. Armando lalu dihukum oleh Isabel karena menargetkan Mike lebih dulu. Selama pemulihan Mike, Armando terus membunuh target lain yang ada dalam daftarnya. The DEA is more. Judge Leon Sorensen was shot. Wanna fuck with Jay-Z. And I ain't tryna be. Setelah Mike kembali pulih, dia bertekad untuk membalas dendam, tapi ia gagal merekrut kembali Marcus yang sekarang sudah pensiun dan menyebabkan perselisihan di antara mereka. You retired? You coded out, Mike, 3 times. It's hunting this motherfucker. Well, it's not, Mike. You're still here. All he took from you was... I'm supposed to bow down now, get this bitch a pass? No. Mike lalu mendatangi seorang informan yang bernama Manny dan mendapat identitas penjual senjata yang bernama Boker Garasi. To ask me questions and then I tell you, go
Fuck yes! That's the name! Booker Gracie! Di kantor, Kapten Howard menyadari bahwa Mike tidak akan menerima perintahnya untuk menjauh dari penyelidikan kasus itu. Dengan enggan ia mengizinkannya untuk bekerja sama dengan tim yang digerakkan oleh teknologi yang bertanggung jawab yang dijuluki Ammo, yang dipimpin oleh mantan pacar Mike yaitu Rita. Saat tim mengawasi si Boker yang sedang bertransaksi senjata, Mike mengetahui bahwa pembeli berniat membunuh Boker, lalu Mike pun melakukan penyergapan. Tapi sayang, ia gagal menyelamatkannya. What? The bag is empty. Grab him. No. I'm not risking the collateral. P90 Herstal. Scene berpindah saat Marcus sedang berkumpul bersama keluarganya. Tiba-tiba seorang informan lama yang bernama Carver Remy menelponnya dan memberitahu bahwa pembunuh itu mengejarnya. Kemudian Marcus menghubungi Mike, lalu mereka berdua pun pergi ke apartemen Carver Remy. Tetapi mereka terlambat untuk menyelamatkannya. Carver Remy jatuh dari apartemennya tepat di atas mobil Marcus dan tewas. Why would you bring that up right now anyway? I'm just trying to... They'll fly away. That's fucking Carver Remy. You don't know that. Beberapa saat Mike dan Armando pun terlibat perkelahian, lalu Armando kabur dari tempat itu. Keesokan harinya, Kapten Howard mengungkapkan niatnya untuk pensiun juga dan memberikan nasihat kepada Mike bahwa dia perlu menemukan jalan ke depan dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Kapten Howard ditembak jarak jauh oleh Armando. Get him. Kematian Kapten menarik Marcus keluar dari masa pensiunnya, tetapi dia berniat untuk bekerja sama satu tim dengan Ammo. Mereka lalu melacak akuntan si Boker yang mengarahkan mereka ke seorang yang bernama Lorenzo Ziwailo. Lalu mereka berniat menangkap Ziwailo dengan menyusup ke pesta ulang tahunnya. Tapi mereka gagal lagi. Ziwailo berhasil kabur dan kejar-kejaran pun terjadi. Number one's on my ass. Crossing 390. Suelo just turned left on 2nd Ave. Damn Nerf gun rubber bullet bullshit. Shoot that shit. No, kill his ass. Oh shit. Di tengah kejar-kejaran, Armando datang dengan helikopternya untuk menyelamatkan Ziwailo. Tetapi Armando malah membunuhnya karena menghalangi dirinya untuk menembak Mike yang mengejar. Saat akan menembak Mike, Armando mengucapkan sebuah kalimat yaitu Hasta el fuego kepada Mike. Tapi Armando gagal menembak Mike karena Marcus melepaskan tembakan ke arah helikopter Armando yang membuat Mike jatuh ke air. Setelah menyelidiki kalimat yang diucapkan oleh Armando, Mike memberitahu Marcus bahwa orang yang ingin membunuh dirinya adalah anaknya sendiri. Diceritakan 24 tahun yang lalu sebelum Mike bertugas, ia diperintah atasannya untuk menyusup ke kartel Benito sebagai sopir istrinya yaitu Isabel. Mike dan Isabel pun jatuh cinta, tapi karena Isabel adalah seorang penyihir kejam, Mike memilih menjebloskannya ke penjara seumur hidup. Dan semua korban yang telah dibunuh Armando adalah yang terlibat dalam kasus itu. Captain, however, we connected so... She is into some dark shit.
Setelah 8 bulan ditangkap, Isabel melahirkan seorang anak di penjara. Mike mengetahui semua itu dari kalimat yang diucapkan oleh Armando adalah kalimat yang pernah Mike dan Isabel katakan dulu. Lalu mereka berdua pun terbang ke Meksiko untuk menemui Isabel dan Armando anaknya. Di dalam pesawat, Marcus yang terus mengoceh membuat Mike kesal dan sedikit emosi. What? Quiet. Oh, I should be cool. No, Marcus. I'm not letting you. How you fuck a witch without a condom? That's melting to your stupid ass head. She'll make your dick fall out. Your ass whooping. Sesampainya di Meksiko, Mike dan kawan-kawan bersiap untuk misi penyergapan Isabel dan Armando di sebuah hotel tua. Back to the States by dawn. I'm the bait. We meet at Hidalgo. Mike pun mendatangi hotel tua itu sebagai umpan. Tapi sayang, Marcus yang mencoba mengikuti Mike tertangkap oleh Armando dan anak buahnya, dan tembak-tembakan pun terjadi. Keep it moving, detective. Talk. It's some life-changing shit. The fuck up. Easy. Hey, Isabel and the shooter went up the stairs. Yo, Mike, careful. Saat Armando dan Isabel akan kabur menggunakan helikopter, Marcus malah menembak pilotnya yang membuat helikopter itu jatuh ke arah mereka. Router. Shit. You got a fucked up family, man. Duel antara Mike dan Armando pun terjadi. Saat itulah Mike memberitahu kepada Armando bahwa dia adalah putranya. Tapi Armando tidak percaya dan terus menghajar Mike. You're my son. Who are you? Armando tertembak oleh ibunya sendiri saat dia mengetahui bahwa Mike adalah ayah kandungnya. Begitu juga dengan ibunya, ia tewas tertembak dan jatuh ke dalam kobaran api. Mereka pun berhasil keluar dari gedung itu dengan selamat dan kembali ke kotanya. Hey, my mom says hey. Di akhir, Mike mengunjungi Armando di dalam tahanan dan memberi tawaran kebebasan untuknya. Mike dead? Film pun selesai.